Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah moderasi beragama. Hari ini kita akan membahas tentang moderasi beragama dalam lintasan sejarah. Ya, jadi apakah moderasi itu sudah ada dari masa dahulu kala atau baru-baru ini? Karena baru dengar ya bahasa moderasi itu. Jadi kita ketahui bahwa fungsi moderasi kalau di mata kuliah saya itu lebih memberikan makna bahwa tujuan moderasi itu adalah untuk mengurangi kekerasan, untuk menjalin persaudaraan, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Jadi itu ya. Kalau kita melirik ke sejarah pada masa Nabi Muhammad, bahwa itu ya memang sudah ada, tapi beda nama saja gitu. Pada masa dahulu ya disebut sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi Muhammad misalnya. Pada masa sebelum Nabi itu kita jahiliyah, banyak orang yang belum paham tentang berbuat baik. Ada yang membunuh menanam anak perempuan hidup-hidup yang walaupun dia masih bayi, misalnya yang perempuan diasingkan ketika dia berhalangan dan sebagainya. Jadi gundik-gundik, ada banyak pelecehan pada wanita dan sebagainya, itu ada banyak ya. Maka ketika Nabi Muhammad masuk, itu tidak mudah untuk mengubah orang yang pada masa jahiliyah itu menjadi soleh dan soleha semuanya. Butuh perjuangan, sehingga bentuk toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat itu adalah berdakwah, nggak langsung secara terang-terangan, tetapi sembunyi-sembunyi dulu dari keluarganya, kemudian masyarakat, dan pada akhirnya baru terang-terangan. Jadi beliau tidak langsung kecewa ya ketika tidak ada yang mengikut dia. Bahkan di Madinah dia merasa lelah, kemudian dia hijrah ke Mekah, maka tetap dia tidak putus asa dan tetap dia melakukan perbuatan baik, yaitu toleransi tadi. Dia tidak membalas hinaan orang, dia tidak membalas lemparan batu dari orang, celaan orang, begitu ya. Padahal banyak sahabat-sahabatnya yang marah, dikatakan sama sahabatnya kan, kenapa kamu tidak berdoa pada Allah agar mereka tertimpa azab? Tidak, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Sampai seperti itu ya sikap toleransi yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yang harus kita contoh. Begitulah yang seharusnya. Dan selanjutnya juga demikian ya, para sahabat Nabi juga baik-baik akhlaknya. Kemudian para wali songo juga pinter ya berdakwah. Beliau tidak merusak kebudayaan orang Jawa pada masa itu. Bahkan dia berdakwah lewat budaya wayang tadi itu juga ada ya, lewat perdagangan dan sebagainya. Jadi sudah ada dalam lintasan sejarah, kita lihat. Bedanya ada yang menurun, ada yang tidak menurun, begitu ya. Misalnya ada juga pada masa dahulu yang peraturan-peraturan pusat seolah-olah itu merugikan agama kita. Berarti di situ tidak ada toleransi di dalamnya ya. Misalnya pada masa saya SD dulu itu harus dikeluarkan telinganya dari rambut kalau mau menggunakan pas foto untuk ijazah. Dan pada masa dahulu guru agama itu biasa pakai selendang aja gitu, rambutnya nampak, itu hal yang biasa. Tetapi itu tadi, apakah itu bagian dari aturan pemerintah yang mengatakan toleransi jenisnya, atau karena pada saat itu memang belum banyak juga para ulama, ustadz. Kalau saat ini kita sudah banyak belajar ilmu ya, bahkan terlalu banyak. Kita tidak hanya bisa belajar ke masjid, musola, bahkan di media sosial kita bisa belajar dengan ustadz yang keren-keren, yang LC, yang
berbagai macam gelar dari mulai S1, S2, S3 bisa kita pilih. Tinggal kita filter mana kira-kira yang memang mengarahkan akidah kita semakin kokoh, mana yang kira-kira mengarahkan akhlak kita semakin baik, seperti itu ya. Jadi ketika dulu ada kekurangannya dari sisi tidak bebas menggunakan jilbab, sekarang sudah bebas ya, maka jangan diikuti moderasi pada masa dahulu. Terkadang ada ya orang tua-tua pada masa sekarang ini mengikuti arus moderasi pada masa yang dahulu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menganggap bahwa dulu tidak menggunakan jilbab tidak masalah, maka jilbab itu tidak wajib. Wah, Masya Allah gitu ya. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Jelas-jelas di dalam Al-Quran sudah ada pembahasan tentang bagaimana kita mengulurkan jilbab, bagaimana agar kita tidak diganggu orang, maka kita harus menggunakan jilbab. Bagaimana jilbab itu sebagai identitas kita sebagai Islam. Karena agama yang di luar Islam itu tidak ada yang pakai jilbab. Kalaupun ada masih nampak rambutnya ya. Yang benar-benar disuruh mengulurkan jilbabnya itu hanya Islam. Maka tidak ada alasan lagi mengatakan pada masa dulu boleh, jadi sekarang juga boleh. Sampai-sampai nih ya, ada yang mengatakan dihijabin dulu hatinya begitu. Terus ada juga yang mengatakan kita kan lagi keluar negeri, toleransi dong, jangan pakai jilbab. Banyak yang tidak pakai jilbab, pakai topi aja, jadi tetap keren. Oke, pakai topi, tidak kelihatan rambutnya, apakah dijamin lehernya tidak kelihatan? Seperti itu ya. Jadi hati-hati, karena untuk belajar toleransi ini, bahkan saya juga temuin ya orang-orang yang dia itu punya suami atau punya istri di luar agama Islam. Jadi atas nama toleransi, walaupun pasangannya ini sudah masuk Islam, ketika dia berkunjung ke rumah mertuanya menggunakan pakaian yang tidak Islami, buka jilbab. Kenapa? Alasannya patuh pada suami. Suami mengatakan misalnya sedang berkunjung ke rumah orang tuaku, maka menghargai beliau. Kalau memang tidak siap untuk mengikuti ajaran Islam, kenapa harus masuk Islam? Jadi masuk Islam ini bukan sebuah permainan yang ketika atas dasar toleransi, maka seorang suami itu membuat istrinya harus berdosa, dan istri boleh menolak, tidak harus patuh kepada orang yang memang menginginkan istrinya tersebut hanya toleransi. Judulnya toleransi untuk apa pada manusia ketika pada Allah kita juga tidak toleransi begitu ya. Jadi ada hal-hal yang hablum minallah juga paling utama, hablum minannas juga, tetapi kalau harus mengorbankan hablum minallah dengan demi hablum minannas, itu yang berbahaya begitu ya. Nah, jadi banyak ya orang-orang yang berdosa demi toleransi tadi. Jadi ada yang misalnya juga, saya juga sering tuh, kamu tuh yang modis dikit dong, pakai celana jeans misalnya ya. Kalau kita mau menghargai teman kita, tidak dengan cara merugikan diri kita, jadi atas nama toleransi itu kita harus tahu rambu-rambunya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya, pada masa dahulu itu misalnya yang berperan itu kalau dalam konteks keagamaan adalah MUI misalnya ya. Bagaimana yang menetapkan hilal itu MUI, tidak pemerintah, karena pemerintah tidak tahu. Tetapi pada saat sekarang ada aturan yang berbeda dengan dulu. Nah, itu kalau kita mau membandingkan ya, misalnya ketika corona kemarin itu kita tidak minta pendapat MUI, tetapi pendapat pemerintah, wali kota, presiden yang mengatakan masjid harus ditutup ya ditutup demi pencegahan wabah virus corona misalnya. Jadi ada yang tidak setuju dan mengatakan bahwasannya ini bagian dari tidak toleransi gitu kan, karena tidak ada itu COVID dan sebagainya ya. Nah, disitulah ibaratnya ada perubahan, ada yang semakin baik, ada yang tidak, dan kemudian itu harus kita pahami bahwa ya memang seperti itulah, beda kepemimpinan, beda pula prosesnya ya. Yang penting hak kita untuk mempergunakan jilbab dulu belum bebas, sekarang sudah bebas begitu ya. Terus pesta misalnya,
pada masa dahulu itu ketika non muslim yang pesta, maka yang masak itu harus yang Islam, agar yang Islam tidak ragu untuk makan di lokasi pesta. Nah, sekarang ini sudah semakin bagus tingkat toleransinya, tidak lagi orang yang Islam itu yang memasak, tetapi bahkan dibedakan gedungnya. Ini gedung untuk makan yang Islam dan ini yang non muslim. Dan yang Islam itu kebanyakan sekarang udah catering, tidak ada lagi istilah rewang atau membantu, begitu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kita ini sudah toleransi, sudah bisa kita menjaga persatuan dan kesatuan dan dipahami oleh agama-agama lain. Tetapi karena dia ada perubahan nama tadi, moderasi tadi, yang sebenarnya ada pelaku yang benar-benar menerapkan moderasi dari sisi dia itu menghindari kekerasan, menjaga persatuan. Ada juga pelaku yang dia itu tidak ke situ tujuannya, tetapi karena ajaran yang dia terima itu misalnya bersifat bisa dikatakan liberal ya. Sekarang ada istilah seperti itu, lawan liberal itu mainstream misalnya. Jadi orang mainstream ini anti dengan orang liberal, dan orang liberal ini anti dengan orang mainstream. Nah, jadi sebenarnya adanya perubahan nama atau nama baru itu sebenarnya memunculkan jadinya permusuhan gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasannya prinsip-prinsip yang sudah ada dari dulu itu sebenarnya sudah saling memahami, jadinya tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang mendukung liberal misalnya. Dia akan mengatakan, oh itu kelompok mainstream yang tidak bisa toleransi, padahal dulu itu sudah tidak jadi masalah gitu. Bahkan saya ketika saya datang ke rumah teman saya yang Chinese misalnya kan, waktu itu mereka paham, oh dia orang Islam, nggak boleh makan makanan kita, nggak boleh minum minuman kita. Akhirnya dia belikan berupa ini ya, Fanta seperti itu ya. Tetapi kalau sekarang atas toleransi jadinya segan, dan mereka pun menganggap oh orang Islam itu tidak toleransi karena tidak menghargai apa yang kami suguhkan, seperti itu ya. Padahal ya seperti itulah, ada hal yang mungkin tujuan moderasi yang dicapai ini pengen agar semakin terjaga, terjalin persatuan dan kesatuan, tetapi di samping itu adanya kesalahpahaman jadinya ya. Nah, kita yang sudah belajar di UIN, semoga kita bisa paham bahwasannya tujuan moderasi di sini adalah untuk menghindari kekerasan dan menjaga persatuan maupun kesatuan. Untuk itu mari kita hargain agama lain, dan kita juga harus terus belajar agar tidak merusak prinsip-prinsip agama kita. Jadi itu tadi ya, kita terima keputusan apapun itu selagi dia tidak merusak akidah kita dan tidak merusak akhlak kita, maka tetap kita mendukung, melihat dari sisi yang terbaik. Tetapi kalau misalnya ada yang tidak baik, maka boleh ditinggalkan. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.